Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhati Jabar. Di video kali ini saya akan memaparkan makalah saya yang berjudul Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu saya akan membahas pertama konsep kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah SAW sama artinya yang terkandung dalam perkataan amir atau pengusaha. Oleh karena itu, istilah dalam bisnis disebut sebagai pemimpin formal. Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain. Kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi interaksi dengan para bawahan dan seluruh elemen perusahaan. Kemampuan adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga terjadi kesatuan pemahaman. Selain itu, dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan pemimpin akan mempengaruhi bawahannya agar mereka menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional. Dalam Islam, seorang yang menjadi pemimpin haruslah memenuhi 6 persyaratan, yakni pertama, harus mempunyai kekuatan. B. Harus amanah. C. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada. D. Profesional. E. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang didudukinya. F. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu jabatan. Ke poin kedua. Poin kedua ini saya akan membahas kepemimpinan kepala sekolah atau madrasah. Kepala sekolah harus memiliki kelebihan dibandingkan dengan kelompok yang dipimpinnya. Sekaligus ada kesadaran di dalam dirinya bahwa dia memiliki kelemahan dalam pekerjaan teknis. Tetapi memiliki kelebihan menggerakkan orang lebih jauh lagi, baik karena jabatan formal atau karena kepentingan tertentu. Seseorang yang menjalankan fungsi kepemimpinan setidaknya harus memiliki persyaratan atau sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepala sekolah atau madrasah menghargai stafnya tidak hanya sebagai adanya tetapi manusia sebagaimana makhluk Tuhan. Dengan demikian, seorang kepala sekolah madrasah tidak melihat sifatnya dan seluruh komunitas sekolah dari sisi satu saja, misalnya agama, intelijensi, kondisi fisik, tingkat sosial ekonomi, dan latar belakang keturunan untuk kepentingan mendudukan label tertentu kepadanya, tetapi memandangnya utuh sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua, harus memiliki intelijensi yang tinggi. Kemampuan analisis yang tinggi adalah syarat mutlak bagi kepemimpinan yang efektif. Seringkali seorang kepala sekolah atau madrasah menghadapi kondisi dilematis yang tidak dapat dipecahkan melalui kerangka berpikir simplistik. Sering pula dia menghadapi fenomena yang kompleks dan data yang rumit yang masing-masingnya harus ditelaah secara tali temali sebelum diambil keputusan.
Yang ketiga, memiliki fisik yang kuat. Tidak jarang seorang kepala madrasah harus bekerja dalam waktu lama dan melelahkan. Banyak pekerjaan organisasi menuntut kekuatan dan ketahanan fisik dalam waktu lama. Kepala sekolah madrasah mempunyai kesibukan luar biasa dan seringkali lebih sibuk dari dugaan banyak orang. Dengan demikian, fisik yang kuat sangat dibutuhkan. Yang keempat, berpengetahuan luas, baik teoritis maupun praktis. Kegagalan seseorang pemimpin antara lain disebabkan rendahnya kemampuan teoritis dan ketidakmampuan tertindak secara praktis. Sebaliknya, kepala sekolah madrasah yang berprofesional perlu memiliki kedua-duanya. Dengan berpengetahuan luas tidak berarti bahwa seorang kepala sekolah harus lulusan universitas atau akademi. Yang kelima, percaya diri. Percaya diri tidak sama dengan percaya diri sendiri dan tidak percaya diri pada orang lain. Sikap seseorang terhadap konsep dan keyakinan dirinya atau self-confidence adalah faktor penentu kesuksesan kerja seseorang pemimpin. Situasi kepemimpinan yang baik adalah yang arah pemikiran dan kebijaksanaan dapat dibaca dan diterjemahkan secara tepat dan pasti oleh bawahannya. Dan keenam, menjadi anggota kelompok. Seorang kepala sekolah atau madrasah selalu bekerja dengan atau melalui anggota kelompoknya. Hal ini berjalan dengan tuntunan lainnya manajemen partisipatif bagi efektivitas implementasi MBS. Kerjasama itu amat terasa esensi dan urgensinya dikarenakan ada perpaduan antara pemimpin dan anggota kelompok. Tujuan organisasi akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Poin selanjutnya yang saya akan bahas yakni kompetisi kepala madrasah. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok tersebut, seorang kepala sekolah atau madrasah dituntut memiliki sejumlah kompetensi. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah ditetapkan bahwa ada 5 dimensi kompetensi, yakni ada kompetensi kepribadian. Yang kedua ada kompetensi manajerial. Yang ketiga kompetensi kewirausahaan. Yang keempat kompetensi supervisi. Yang kelima kompetensi sosial. Lanjut kita ke materi inti. Masuk kita ke pemateri inti, yakni strategi kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengertian mengenai mutu pendidikan mengandung makna yang berlainan, namun perlu ada suatu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan. Dari banyaknya pengertian mutu yang kita temui di buku-buku dan dapat disimpulkan bahwa mutu tersebut tidak hanya barang saja yang dapat diukur, tetapi mutu juga bermakna abstrak. Kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa mutu adalah ukuran baik buruk mutu benda, keadaan, taraf atau derajat, kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya. Mutu dapat dilihat dari dua sisi, yang segi normatif dan segi deskriptif. Dalam arti normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria instruktif dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria instruktif menurut Merliasa, setidaknya terdapat 10 kunci sukses kepemimpinan kepala madrasah tersebut, mencakup visi yang utuh, tanggung jawab, ketelanan, memberdayakan staf, mendengar orang lain, memberikan layanan terbaik, mengembangkan orang, fokus kepada peserta didik, memberdayakan madrasah, manajemen yang mengutamakan praktik dan menyelesaikan gaya kepemimpinan dan memanfaatkan kekuasaan keahlian.
Baiklah, sekian dari saya. Semoga materi yang saya paparkan tadi bermanfaat bagi saya dan kita semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.